Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat belajar di kelas 3 Fikih MI Mambaul Ulum Tegal Mijin bersama saya Ibu Umi Kulsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ketemu lagi ya dengan Ibu Umi Kulsum. Sekarang kita pada pembelajaran fikih hari ini kita akan belajar tentang ketentuan rukhsah sholat bagi musafir. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama kita akan menguraikan ketentuan rukhsah sholat bagi musafir. Yang kedua, menimbulkan hikmah rukhsah sholat bagi musafir. Yang ketiga, mengkomunikasikan pengalaman rukhsah sholat bagi musafir. Selanjutnya yang terakhir adalah mempraktikkan tata jam sholat di atas kendaraan. Nah, kalian tahu enggak siapa musafir itu? Ya, musafir itu berasal dari kata safar yang artinya melakukan perjalanan. Dan secara istilah safar ini diartikan sebagai seseorang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu. Sehingga musafir adalah orang yang melakukan perjalanan. Selanjutnya, apa saja sih syarat-syarat orang bisa disebut musafir? Syarat-syaratnya yang pertama adalah niat, artinya niat perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, keluar dari daerahnya, bukan perjalanan yang masih dalam lingkup daerah di mana dia tinggal. Yang ketiga, memenuhi jarak tertentu. Ya anak-anak, meskipun kita dalam perjalanan ya, kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan. Lah, oleh karena itu Islam memberikan rukhsah sholat bagi musafir. Rukhsah itu sendiri apa? Rukhsah itu adalah keringanan dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Apa saja rukhsah sholat bagi musafir? Yang pertama yaitu bisa mengqashar atau meringkas sholat. Maksudnya apa? Meringkas sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu pada sholat asar, duhur, dan isya. Syarat-syaratnya untuk rukhsah apa saja? Yang pertama, daerah yang dituju harus ditentukan. Yang kedua, tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat. Itu adalah rukhsah yang pertama bagi musafir. Rukhsah yang kedua adalah bisa menjamak atau menggabung sholat. Maksudnya apa? Seorang musafir bisa menggabungkan 2 sholat dikerjakan dalam satu waktu, yaitu sholat duhur digabung dengan asar dan sholat maghrib digabung dengan isya. Lah, untuk sholat jamak sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan jamak takdim. Syarat-syaratnya untuk bisa mendahulukan atau mentakdim sholat, yang pertama adalah sholat yang pertama harus didahulukan. Yang kedua, niat jamak. Yang ketiga, dilaksanakan dengan tertib, artinya berurutan. Terus yang keempat, masih dalam keadaan musafir pada sholat yang kedua. Selanjutnya, sholat jamak. Cara sholat jamak yang kedua yaitu bisa dengan cara mentakhir sholat. Maksudnya menunda sholat yang pertama dikerjakan pada sholat yang kedua atau yang terakhir, pada waktu yang terakhir. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, kita harus niat takhir, artinya niat menunda, niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama.
Yang kedua, masih dalam keadaan musafir pada sholat kerja. Selanjutnya anak-anak, rukhsah sholat bagi musafir yang ketiga, yaitu sholat di atas kendaraan. Jadi seorang musafir jika sudah masuk waktu sholat, mereka bisa sholat di atas kendaraan anak-anak jika memang tidak dimungkinkan untuk berhenti. Bagaimana tata caranya sholat di atas kendaraan? Yaitu sama. Yang pertama adalah menghadap kiblat jika mampu. Jika tidak mampu, maka menghadaplah sesuai dengan arah kendaraan itu melaju. Yang kedua, berjamaah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, bisa sholat munfarid atau sendirian. Yang ketiga, kerjakan sholat seperti biasa ya. Kalau bisa berdiri ya dilaksanakan dengan berdiri. Jika tidak mampu, bisa dilaksanakan dengan duduk. Selanjutnya, rukhsah sholat bagi musafir yang keempat adalah tayamum. Tayamum di sini artinya bersuci dengan debu karena sulit untuk menemukan air, ataupun ada air tapi lebih digunakan untuk kepentingan yang lain. Maka untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti dari wudu, para musafir bisa melakukan tayamum. Berikut Ibu jelaskan tentang tata cara sholat dengan cara duduk. Yang pertama, duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftiros. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu, kedua belah tangan disedapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran. Selanjutnya ruku, yaitu dengan cara duduk membungkuk sedikit ke arah depan. Dilanjutkan dengan i'tidal, yaitu dengan cara duduk kembali seperti semula. Selanjutnya yaitu sujud sebagaimana sujud biasa. Jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama sampai terakhir, yaitu tasyahud akhir yang diakhiri dengan salam. Ya, itu tadi ya beberapa rukhsah bagi musafir anak-anak. Selanjutnya apa sih hikmah rukhsah sholat bagi musafir itu? Hikmah dari rukhsah sholat bagi musafir adalah merupakan kasih sayang Allah pada hambanya dan bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Demikian ya penjelasan dari Ibu tentang rukhsah sholat bagi musafir. Jangan lupa jaga sholat kita dan jangan lupa untuk selalu belajar. Ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.